di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi mulai mengalami kekeringan akibat berkurangnya pasokan air saat musim kemarau. Tak hanya kekurangan air, petani juga dihadapkan dengan serangan hama tikus yang mulai merusak tanaman padi. Kondisi ini membuat pertumbuhan tanaman padi tak maksimal dan beresiko gagal panen. Salah seorang petani Halijah mengatakan, tanaman padi miliknya saat ini mengalami kekeringan akibat minimnya curah hujan dan berkurangnya pasokan air irigasi. Tanaman padi yang seharusnya memasuki fase pertumbuhan, kini mulai menguning dan mengering. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa hujan maupun pasokan air, dikhawatirkan akan mempengaruhi hasil panen. Sudah. Seperti apa kondisinya, Bu? Beginilah keringnya, dari air, 1 bulan dari air kami. 1 bulan dari air. Ya. Ada dampaknya ada nanti, Bu, ke hasil panen ini? Nampaknya sekarang ini tikus. Tikus, Bu, ya? Kalau udah air kan tikus hati. Kalau kering tikus ada. Jadi hama gitu ya? Ya hama jadi. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, pemerintah Kota Jambi saat ini masih mendata lahan persawahan yang terdampak kekeringan. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pertanian terus memantau kondisi lahan persawahan yang mengalami kekeringan. Kalau di kota, karena luas lahan pertanian kita tidak banyak, tidak terlalu berdampak. Tapi di beberapa titik seperti di seberang sudah mulai. Kita sudah antisipasi dengan pemberian bahan pangan pada para petani yang mengalami gagal panen. Maulana menambahkan, pemerintah Kota Jambi akan memberikan solusi dan bantuan kepada para petani padi untuk mengatasi kekeringan selama musim kemarau. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Selamat sore Cynthia, saat ini sedang di lereng sungai Batang Merangin dan terlihat jelas di belakang saya bahwasannya kondisi debit air sungai di Batang Merangin sendiri saat ini mulai berkurang dibandingkan seperti hari biasanya. Kondisi ini menandakan bahwasannya Kabupaten Merangin sendiri mulai memasuki musim kemarau tahun 2026. Tidak hanya sungai, kondisi air sumur milik warga juga mulai mengalami penyusutan secara bertahap. Dengan situasi seperti ini, masyarakat Kabupaten Merangin sendiri mulai mengubah kebiasaan pola hidup dengan melakukan penghematan penggunaan air bersih demi mengantisipasi terjadinya krisis air bersih berkelanjutan. Perlu saya sampaikan juga, permisah, meskipun masyarakat Kota Bangko rata-rata menggunakan air pump, pihak PDAM Tirta Merangin sendiri mengaku sedikit kesulitan saat melakukan penyedotan di Sungai Batang Merangin, mengingat kondisi kekeruhan Sungai Batang Merangin tersebut mencapai lebih dari 1.000 NTU, sementara untuk standar kualitas air yang bisa diolah yakni di bawah 1.000 NTU. Kembali ke studio. Ya, lalu upaya seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Merangin untuk menghadapi krisis air bersih ini, Heri? Baik, terima kasih Cynthia. Perlu saya sampaikan berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Merangin sendiri, dari 24 kecamatan dan 205 desa, terdapat 16 kecamatan dan 138 desa yang berpotensi terdampak kekeringan dan krisis air bersih. Menanggapi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Merangin berencana akan melakukan kerjasama dengan pihak BPBD dan pihak PDAM Tirta Merangin untuk mengantisipasi terjadinya krisis air bersih dengan menyediakan stok air bersih yang kemudian akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian. Baiklah, terima kasih Heri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemerintah Kabupaten Merangin bekerja sama dengan BPBD dan juga instansi terkait untuk menghadapi krisis air bersih. Selamat sore dan selamat bertugas. Sementara itu, saudara, memasuki musim kemarau, masyarakat di Kabupaten Merangin mulai kekurangan ketersediaan air bersih. Sejumlah sumur milik warga mengalami penurunan debit air, sehingga masyarakat mulai menghemat penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari. Memasuki musim kemarau, sebagian warga di Kota Bangko mulai mengubah kebiasaan dalam menggunakan air bersih.
Debit air pada sejumlah sumur rumah tangga perlahan mulai menurun, sehingga warga berupaya menghemat pemakaian air agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi. Meski belum mengalami kekeringan total, kondisi ini menjadi kekhawatiran masyarakat apabila musim kemarau berlangsung lebih lama. Salah seorang warga, Halimah, mengatakan volume air di sumur miliknya terus berkurang dibandingkan hari-hari biasa. Karena itu, ia dan keluarganya mulai menggunakan air secukupnya agar cadangan air tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekarang nih sumurnya mulai perlahan surut, Bang. Oh, mungkin apa nih Bu langkah ke depannya gitu Bu? Ya harus berhemat air sih. Mungkin kalau misalkan air sumur sudah habis nih Bu, mungkin apa harapan nih Bu kepada pemerintah nih Bu? Kalau bisa minta bantuan air bersih sih, Bang. Biar kehidupan kedepannya bisa normal. Masyarakat berharap musim kemarau tahun ini tidak berlangsung terlalu lama, sehingga ketersediaan air bersih tetap terjaga. Namun, apabila kondisi kekeringan terus berlanjut, masyarakat minta pemerintah daerah dapat segera menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga. Heri Zulkifli, TVRI Jambi, melaporkan. Musim kemarau yang melanda kota Jambi berdampak terhadap meningkatnya kasus ispa dan campak di masyarakat. Penyakit ini menjadi perhatian khusus karena berpotensi menyebabkan komplikasi serius apabila tidak segera ditangani. Cuaca panas yang disertai debu dan udara kering yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir mengancam kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut memicu terjadinya lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, di lingkungan masyarakat. Selain ISPA, kasus campak juga masih ditemukan pada anak-anak maupun orang dewasa. Penyakit ini menjadi perhatian khusus UPTD Puskesmas Rawasari Kota Jambi karena berpotensi menyebabkan komplikasi serius apabila tidak segera ditangani. Untuk mencegah penularan lebih luas, UPTD Puskesmas Rawasari Kota Jambi menerapkan SOP ketat dengan membagikan masker bagi pasien bergejala batuk sejak di ruang pendaftaran. Sementara untuk kasus campak, penanganan dilakukan dengan pemberian vitamin A dan kunjungan ke rumah pasien untuk memeriksa anggota keluarga lainnya. Untuk khusus penyakit-penyakit yang kita temukan di layanan, biasanya kita sudah mempunyai SOP, terutama untuk pemberian masker di ruang pendaftaran, itu bagi pasien-pasien yang berkunjung dengan batuk, itu kita berikan masker. Kemudian yang memang untuk campak, itu kita lakukan pemberian pengobatan sesuai standar, terutama untuk pemberian vitamin A, dan juga kita melakukan kunjungan rumah. Dan juga untuk khusus kasus campak, kami berikan informasi bahwa campak saat ini bukan penyakit yang ringan, karena bisa menyebabkan komplikasi yang cukup serius. Harapan kami jika ada demam, kemudian ada ruam, batuk pilek, dan mata merah, itu harap datang ke layanan terdekat. Selain optimalisasi layanan dan edukasi, UPTD Puskesmas Rawasari juga menyiapkan sejumlah program kesehatan pada bulan Agustus mendatang. Di antaranya, pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah, BIAS. Haris, Iwan Henry, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, jelang memasuki puncak musim kemarau, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap potensi ancaman berbagai penyakit. Suhu udara yang terik, meningkatnya debu, serta kelangkaan air bersih menjadi pemicu utama serangan penyakit ISPA dan diare. Cuaca ekstrim dengan suhu panas terik pada siang hari perlu diwaspadai agar terhindar dari serangan berbagai penyakit. Menjelang puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Agustus hingga September mendatang, polusi debu yang semakin meningkat berpotensi mengancam kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang patut diwaspadai diantaranya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga diare. Selain itu, penurunan kualitas air bersih dan kurangnya asupan cairan juga memperparah kondisi fisik sehingga rentan memicu dehidrasi serta penurunan daya tahan tubuh. Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Puskesmas Penyengat Olak, Leni Priyatni, mengimbau masyarakat untuk rutin mengkonsumsi air putih, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk, sesak nafas, maupun gangguan pencernaan, diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Seluruh masyarakat kita bisa melakukan PHBS dengan baik, perilaku hidup bersih dengan baik, itu dengan cuci tangan pakai sabun setelah beraktivitas atau dari luar rumah. Itu kemudian meningkatkan asupan nutrisi gizinya. Setelah itu menjaga lingkungan yang bersih dan sehat, serta
apabila yang memiliki bayi dan balita itu harus lengkap imunisasinya, khususnya imunisasi rotavirus, karena ini salah satu imunisasi yang bisa mencegah penyakit diare. Berdasarkan data Puskesmas Penyengat Olak periode Januari hingga akhir Juli, tercatat 1.158 kasus ISPA dan 106 kasus diare. Catatan tersebut menjadi peringatan bagi masyarakat agar pada puncak musim kemarau, ancaman penyakit dapat dicegah dan ditangani sejak dini. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Setelah sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya kebijakan larangan kendaraan mati pajak mengisi BBM bersubsidi hingga saat ini masih wacana. Informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, vonis terhadap anggota DPRD Kabupaten Batanghari Ilham Syah diperberat di tingkat banding. Pengadilan Tinggi Jambi menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara dalam perkara dugaan penipuan dokumen delivery order atau DO kelapa sawit yang menyebabkan korban rugi hingga miliaran rupiah. Pengadilan Tinggi Jambi memperberat hukuman anggota DPRD Kabupaten Batanghari Ilham Syah dalam perkara dugaan penipuan investasi usaha delivery order atau DO kelapa sawit. Humas Pengadilan Negeri Jambi, Otto Edwin mengatakan, setelah putusan vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jambi. Dari hasil putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Jambi memutuskan memperberat hukuman terdakwa menjadi 2 tahun penjara. Dengan putusan tersebut, Ilham Syah diwajibkan menjalani hukuman 2 tahun penjara atas perkara dugaan penipuan yang menjeratnya. Putusan ini sekaligus mengubah amar putusan pengadilan tingkat pertama terkait lamanya pidana penjara. Untuk putusan atas nama terdakwa Ilham Syah berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi tertanggal 8 Juli 2026 telah menjatuhkan putusan yang sebelumnya tingkat pertama 1 tahun, di tingkat banding dinaikkan menjadi 2 tahun. Dengan kualifikasi tindak pidana penipuan. Kapan Pak keluar putusan banding? Tertanggal 8 Juli 2026. Setelah putusan ini, terdakwa dan jaksa mempunyai hak yang sama untuk mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Asyar, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, polemik pemberhentian mantan Kepala Desa Sungai Kapas kembali menjadi perhatian. DPRD Kabupaten Merangin menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas perkembangan kasus yang saat ini masih berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Polemik ini berawal dari puluhan masyarakat yang mendatangi kantor desa Sungai Kapas untuk menuntut kepala desa agar lengser dari jabatannya karena diduga telah melakukan tindakan korupsi dan tidak transparan dalam menjabat. Sehingga akhirnya Saleman menandatangani surat pengunduran diri dari jabatan sebagai Kepala Desa Sungai Kapas. Seiring berjalannya waktu, Saleman kemudian kembali menarik surat pengunduran dirinya dan membawa perkara ini ke jalur hukum, sekaligus gugatan di PT UN Jambi yang hingga saat ini masih berproses. Menanggapi polemik tersebut, Wakil Ketua DPRD Merangin Ahmad Fahmi mengatakan, pada saat kejadian, Saleman terpaksa menandatangani surat pengunduran diri karena merasa tertekan. Hal tersebut dikuatkan dengan bukti yang telah dikumpulkan dan akan diserahkan kepada pihak berwenang. Berdasarkan keterangan Inspektorat Kabupaten Merangin, saat dilaksanakannya rapat dengar pendapat, tidak ada ditemukan dugaan korupsi seperti yang dituding saat proses pemunduran berlangsung. Dengan bukti yang kuat, pihaknya akan berkomitmen dan berusaha mengembalikan hak dari Saleman sebagai kepala desa. Kami melakukan RDP lanjutan, yaitu RDP yang 3 kalinya. Pak Saliman keluarkan SK pemberhentian oleh Bapak Bupati dengan atas dasar intimidasi, tekanan dari beberapa pihak. Tapi ada beberapa upaya yang dilakukan Pak Saliman, sudah membuat suatu laporan kepada penegak hukum, boleh dikatakan Polres Merangin. Pada hari ini sudah naik sidik. Saat ini pemerintah Kabupaten Merangin telah menunjuk PJ Kepala Desa Sungai Kapas agar pemerintahan desa tetap berjalan. Sementara itu, proses hukum dan gugatan di PT UN Jambi masih terus berlangsung. Heri Zulkifli, TVRI Jambi melaporkan.
Polres Kerinci bersama Polda Jambi dan Polres Oku Timur berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang menimpa seorang perempuan di Kota Sungai Penuh. 3 pelaku berhasil ditangkap sementara 1 pelaku lainnya masih buron. Beginilah video saat tim Macan Kincai Satreskrim Polres Kerinci bersama Ditreskrimum Polda Jambi dan Polres Oku Timur menangkap 3 pelaku pencurian dengan kekerasan dengan cara hipnotis di Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Penangkapan dilakukan berdasarkan pelacakan nomor telepon salah seorang pelaku, sementara 1 pelaku lainnya masih buron dan telah ditetapkan sebagai DPO. 3 tersangka yang diamankan yaitu Rohadi, Elmianti, dan Mariani. Kasus ini berawal dari laporan korban Zurmaini yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan di Desa Sungai Liu, Kota Sungai Penuh. Pelaku membujuk korban dengan modus memberikan kain songket, lalu membawa korban ke dalam mobil dan merampas perhiasan emas dengan kerugian mencapai 75 juta rupiah. Setelah beraksi, pelaku meninggalkan korban di wilayah Bangko, Kabupaten Merangin, dan menjual hasil kejahatan di Padang Panjang, Sumatera Barat. Polisi turut menyita rekaman CCTV, 1 unit mobil Toyota Avanza, serta jaket yang diduga digunakan saat beraksi. Untuk pelaku berdasarkan dari keterangan para pelaku dan hasil penyelidikan dari penyidik, pelaku merupakan pelaku tindak pidana antar provinsi, pernah melakukan tindak pidana di luar dari Provinsi Jambi. Kemudian juga pada saat itu mereka akan merencanakan melakukan tindak pidana di Sumatera atau di Lampung. Kemudian pada saat itu dilakukan pengejaran atau penyelidikan oleh Satreskrim Polres Kerinci. Para tersangka merupakan bagian dari sindikat antar provinsi. Penyidik masih mengejar 1 pelaku yang buron dan menelusuri keberadaan hasil kejahatan. Ketiga tersangka kini ditahan dan diancam pidana penjara paling lama 12 tahun. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fatah memastikan larangan kendaraan mati pajak mengisi bahan bakar minyak bersubsidi masih sebatas wacana dan belum masuk pembahasan. Terkait wacana larangan kendaraan mati pajak mengisi bahan bakar minyak bersubsidi yang belakangan menjadi polemik dan menjadi keresahan masyarakat di Provinsi Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi yang sekaligus Ketua DPC Hiswana Migas Jambi Hafiz Fatah memastikan wacana tersebut belum menjadi kebijakan yang diterapkan di daerah. Penetapan kebijakan pelarangan kendaraan mati pajak mengisi BBM bersubsidi harus dilakukan berdasarkan keputusan bersama antara pemerintah daerah, Dewan, Pertamina hingga seluruh instansi terkait. Hafiz menegaskan, wacana pelarangan kendaraan mati pajak mengisi BBM bersubsidi diusulkan sebagai strategi untuk meminimalisasi penyelewengan penyaluran BBM di daerah. Usulan tersebut juga diupayakan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah yang belakangan mulai merosot melalui kepatuhan pembayaran pajak kendaraan oleh masyarakat. Hafiz menekankan, usulan pelarangan kendaraan mati pajak mengisi BBM bersubsidi sepenuhnya diserahkan ke pemerintah daerah selaku eksekutif untuk dikoreksi dan dipertimbangkan. Juga membuka ruang ini untuk dikoreksi karena ini juga belum dalam ranah keputusan. Ini baru berdasarkan hasil wacana dan ide-ide kami. Nanti juga kalau mau diputuskan ini juga harus diputuskan bersama-sama dengan pemerintah, dengan Pertamina dan tentunya dengan kami DPRD. Hingga saat ini rancangan peraturan terkait larangan kendaraan mati pajak mengisi BBM bersubsidi belum diusulkan pemerintah Provinsi Jambi untuk dibahas bersama DPRD. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, kasus demam berdarah tinggi atau DBD di Kabupaten Bungo pada semester pertama tahun 2026 hanya 18 kasus. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 52 kasus. Jumlah kasus demam berdarah denggi atau DBD pada semester pertama tahun 2026 di Kabupaten Bungo menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, hingga akhir Juni 2026, jumlah DBD hanya 18 kasus. Jumlah ini lebih rendah
dibandingkan jumlah kasus pada semester pertama 2025 yang mencapai 52 kasus. Penurunan kasus DBD ini dinilai sebagai hasil dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, disertai upaya pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M+, yang terus digencarkan pemerintah dan fasilitas kesehatan. Masyarakat tetap diimbau untuk tidak lengah, karena potensi penyebaran DBD masih dapat terjadi apabila lingkungan tidak terjaga. Untuk tahun 2026 ini, khusus kasus DBD di Kabupaten Bungo sampai dengan bulan Juni pertengahan tahun itu berjumlah kasus 18 kasus DBD. Bila dibandingkan tahun 2025, angka kasus 2025 pada pertengahan tahun itu berjumlah 52 kasus. Nah, angka ini bila dibandingkan dengan tahun 2026 ini, alhamdulillah angka DBD turun secara signifikan. Pencegahan melalui pemberantasan sarang nyamuk dan penerapan pola hidup bersih dan sehat tetap menjadi langkah utama untuk menekan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti ini. Muryandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya KDKMP menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Informasinya usai jeda. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Kota Jambi terus memperkuat peran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui koperasi ini, pemerintah Kota Jambi berupaya menghadirkan akses yang lebih mudah terhadap kebutuhan pokok, permodalan hingga pengembangan usaha bagi pelaku UMKM di tingkat kelurahan. KDKMP diharapkan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dengan menghubungkan masyarakat pada layanan ekonomi yang lebih terjangkau dan berkelanjutan. Kepala Bidang Koperasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, Rian, mengatakan kehadiran KDKMP diyakini mampu menekan biaya operasional usaha melalui distribusi bahan pokok dan bahan baku yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain membangun kelembagaan koperasi, pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan pendampingan, pelatihan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia bagi para pengurus dan manajer koperasi. Langkah ini dilakukan agar KDKMP dikelola secara profesional, transparan, dan mampu berkembang sesuai potensi masing-masing wilayah. Bagi para pengurus Koperasi Merah Putih, baru-baru ini kami sudah melaksanakan pelatihan bagi bendahara Koperasi Merah Putih, khususnya di Kota Jambi, untuk meningkatkan bagaimana cara pengelolaan keuangan. Kemudian ke depan kami akan melakukan pelatihan lagi untuk pengawas Koperasi Merah Putih se-Kota Jambi. Tentunya ini adalah dukungan konkret pemerintah Kota Jambi untuk mengupayakan dan memaksimalkan Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Jambi sehingga dapat memberikan kesejahteraan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Jambi untuk selalu bahagia. Melalui sinergi pemerintah, pengurus koperasi dan masyarakat, KDKMP diharapkan menjadi wadah pemberdayaan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan usaha baru, meningkatkan kesejahteraan warga, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Kota Jambi secara berkelanjutan. Farhan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Dandim 0420 Sarko, Letkol Infantri Yahya Wisnu Arianto optimis progres pembangunan Kopdes Kelurahan Merah Putih atau KDKMP berjalan sesuai rencana. Saat ini sudah ada 26 titik KDKMP yang selesai 100% dan sedang menunggu pengisian sarana dan prasarana penunjang. Jajaran Distrik Militer 0420 Sarko berkomitmen penuh mengawal dan mengawasi proses pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di wilayah Kabupaten Sorolangun. Komandan Kodim 0420 Sarko, Letkol Infantri Yahya Wisnu Arianto mengatakan, hingga saat ini progres pembangunan fisik KDKMP telah menunjukkan tren positif. Dari 158 desa dan kelurahan, KDKMP telah selesai dibangun di 26 titik. 26 Kopdes Kelurahan Merah Putih yang selesai 100% itu merupakan bagian dari percepatan program strategis nasional. Keberhasilan ini merupakan capaian dari pengawalan ketat TNI yang bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Selain untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat, keberadaan Kopdes Kelurahan Merah Putih juga diperuntukkan untuk ketahanan pangan di wilayah pedesaan. Mulainya nggak barengan.
Jadi bukan disetar barangan terus lomba, enggak. Jadi ada yang sudah dapat lahan, izin dari Pemda, ada lagi yang cari lahan. Jadi prosesnya tuh panjang koperasi ini. Jadi bukan tinggal bangun, bukan, tapi kita harus cari lahan dulu yang memenuhi syarat. Harus ada 500 KK, dekat jalan akses, kemudian ada internet, ada listrik, ada air. Nah, itulah baru kita laporkan ke PT Agrinas, kita video call, Agrinas bilang oke, baru bisa dibangun. Sesuai arahan serta petunjuk pimpinan TNI Angkatan Darat, pengawalan terhadap KDKMP akan terus dilakukan demi mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, KPU Kota Jambi menetapkan 476.908 orang sebagai daftar mata pilih pada pemilu 2029. Dari jumlah tersebut, 33% diantaranya merupakan pemilih pemula yang terdiri dari milenial dan Gen Z. KPU Kota Jambi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 2 tahun 2026. Berdasarkan PDPB tersebut, jumlah pemilih di Kota Jambi mencapai 476.908 orang yang tersebar di 11 kecamatan. Jumlah tersebut terdiri dari 234.703 orang pemilih laki-laki dan 242.205 pemilih perempuan. Anggota KPU Kota Jambi, Tuti Rosmalina mengatakan, dari jumlah daftar mata pilih, 33% diantaranya pemilih pemula yang merupakan anak milenial dan Gen Z. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan untuk memastikan daftar pemilih tetap akurat, mutakhir, dan komprehensif. Proses ini menjadi bagian penting dalam menjamin terpenuhnya hak pilih masyarakat pada setiap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di masa mendatang. Sebagai informasi awal bahwa terkait pemilih pemula dan pemilih pemuda itu nanti di tahun 2029 setidaknya kurang lebih 33%-nya adalah pemilih pemula dan pemilih pemuda. Yang pemilih pemula dan pemilih pemuda itu sekarang berada di, kalau untuk pemilih pemulanya ada di SMA kelas 9 sampai kelas 12. Itu akan menjadi pemilih pemula. Tuti Rosmalina mengimbau masyarakat untuk memastikan diri dan anggota keluarganya sudah terdaftar sebagai pemilih dan melakukan pengecekan secara mandiri melalui layanan cek DPT online. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, saudara, dengan sistem swakelola, pemerintah Kabupaten Batanghari mengklaim telah menuntaskan penanganan perbaikan di 16 titik ruas jalan. Perbaikan dilakukan dengan metode penggunaan aspal dingin. Meski dihadapi dengan persoalan efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Batanghari tetap berupaya melakukan perbaikan terhadap sejumlah titik ruas jalan rusak. Dalam penanganannya, ruas jalan rusak diklaim telah dilakukan di 16 titik di jalan kabupaten dengan panjang mencapai 23,6 km. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Batanghari, Ajrisa Windra, mengatakan penanganan jalan rusak ini dilakukan dengan beberapa metode, mulai dari pengerasan pembentukan badan jalan serta metode menggunakan aspal dingin. Tujuan pengerjaan jalan rusak ini tidak lain untuk memperlancar akses masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar. Ajrisa Windra menambahkan pengerjaan jalan rusak dilakukan dengan sistem swakelola dengan total anggaran 10 miliar rupiah. Perbaikan jalan ini tersebar di beberapa kecamatan seperti Muara Bulian, Bajubang, dan Marosebo Ilir. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga komoditas cabai dan bawang merah di Pasar Angso 2 Kota Jambi mengalami penurunan sejak 1 minggu terakhir. Meski harga kedua komoditas ini turun, namun para pedagang mengaku jumlah pembeli justru mengalami penurunan. Harga komoditas cabai dan bawang merah di Pasar Angso 2 Kota Jambi dalam sepekan terakhir menunjukkan tren menurun seiring meningkatnya pasokan dari sentra produksi. Kondisi ini membuat harga kembali berada pada kisaran yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Saat ini cabai merah dijual di harga Rp20.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya mencapai Rp28.000 per kilogram. Harga bawang merah di kisaran Rp28.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya mencapai Rp35.000 per kilogram. Penurunan harga kedua komoditas ini tak diiringi daya beli masyarakat yang justru mengalami penurunan. Banyak konsumen membeli dalam jumlah sedikit atau hanya membeli sesuai kebutuhan harian. Kondisi ini membuat omset pedagang ikut menurun.
Untuk bawang merah, bawang putih juga sekarang udah mulai turun. Yang biasanya bawang merah ini dijual di harga 35, 30, sekarang sudah 28, 26, 25. Untuk harga cabai hari ini apakah naik atau Turun. Itu kalau boleh tahu penyebabnya kenapa? Kurang tahu juga, kemarin kan datangnya dikit. Nah, konsumennya banyak. Jadi situ kan bikin cabai mahal. Kalau hari ini cabainya masuk semua. Jadi itulah bikin murah. Kalau kemarin kan datangnya dikit kan orang minta banyak. Kalau hari ini kan datangnya banyak kan. Pedagang berharap penurunan harga bahan pokok dapat diikuti dengan meningkatnya jumlah pembeli, sehingga perputaran ekonomi di pasar tradisional kembali bergairah. Yolanda, Iwan Henry, TVRI Jambi melaporkan. Saudara anggota Komisi 5 DPR RI Dapil Provinsi Jambi, Haji Abdul Bakri meninggal dunia pada usia 58 tahun. Jenazah almarhum langsung dimakamkan di pemakaman keluarga di Kabupaten Muaro Jambi. Warga Jambi tentunya pada hari ini sangat merasa kehilangan beliau. Beliau sosok luar biasa, berarti Jambi, Polem, dan alhamdulillah luar biasa beliau. Tapi ya namanya usia pada akhirnya Allah kembali memanggil beliau. Ya, tidak bisa kita tunda, ya karena ajal itu tidak Allah tunda sedetik pun dan Allah majukan. Itulah ajal sebenarnya. Ya, tugas kita mendoakan beliau, semoga beliau Allah jadikan tempatnya surga bersama. Amin. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, ketokohan almarhum Haji Abdul Bakri menjadi anutan bagi kalangan politisi dan masyarakat di Provinsi Jambi. Banyak jasa yang telah dibuat almarhum untuk Kota Jambi selama menjabat sebagai wakil rakyat dari Provinsi Jambi. Atas nama pemerintah Kota Jambi dan masyarakat Kota Jambi menyampaikan rasa duka yang mendalam atas dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala anggota DPR RI 4 periode Dapil Provinsi Jambi Bapak Haji Bakri, dan tentu juga keluarga besar Partai Amanat Nasional sangat kehilangan. Beliau adalah sosok kerja keras yang selalu berbuat. Dan saya selama menjadi wali kota banyak sekali program-program pusat yang membantu bedah rumah, TPS 3R, kemudian mendorong pembangunan Lago Kajang Lako dari Komisi 5, dan banyak lagi hal-hal lain yang tentu beliau sudah lakukan. Mawan, tidak sombong dan pekerja keras. Teman Pak Zulkifli Hasan mewakili seluruh keluarga besar fraksi PAN Partai Amanat Nasional DPR RI untuk turut berduka cita. Pak almarhum Pak Haji Bakri adalah sosok yang sangat dermawan, baik hatinya, pekerja keras, senior, sahabat, kader PAN yang luar biasa. Tentu kami merasa sangat kehilangan. Tadi malam saya dan Pak Zulhas langsung menuju ke rumah sakit, berpulangnya jam 20.30, tetapi memang sakitnya sudah kurang lebih 2 bulan belakang. Berkah menghadirkan edukasi ketenaga kerjaan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara Gubernur Al-Haris memberlakukan kebijakan work from home atau WFH pada ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi setiap hari Jumat. Pemberlakuan kebijakan ini tak terkecuali pada ASN di bidang pelayanan. Hari ini saya ingin rapat. Gubernur Al-Haris mengatakan kebijakan work from home atau WFH setiap hari Jumat harus dijalankan secara penuh oleh aparatur sipil negara di seluruh OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, terkecuali bidang pelayanan. Kebijakan WFH tersebut berlaku bagi seluruh ASN, termasuk kepala OPD. Kebijakan ini sebagai bagian dari efisiensi anggaran maupun energi. Al-Haris menekankan, kebijakan WFH bukan hanya memindahkan lokasi bekerja, melainkan untuk memangkas belanja operasional pemerintah yang selama ini masih cukup besar. Jika ASN tetap menjalankan aktivitas di kantor pada hari Jumat, maka kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan tujuan utama penerapan WFH yang diberlakukan untuk efisiensi. Anggaran yang nantinya berhasil dihemat dapat dialihkan untuk program-program yang berdampak nyata dan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat.
Minimalisir penggunaan belanja ekspor itu tidak penting, kan? Contoh belanja makan minum, cuma kan tidak ada kue, tidak ada makanan lain, misalnya lampunya dimatikan semua, AC tidak hidup, kemudian air tidak hidup, BBM tidak jalan. Nah kalau itu bisa, yakin saya pasti ada pengurangan, ya? Nah makanya saya kan tadi protes, makanya saya suruh keluar di media tadi. Ternyata masih masuk kantor eselon 2 1, 3, jadi percuma juga kalau masih kantor. Kebijakan WFH yang diterapkan pemerintah Provinsi Jambi diberlakukan secara spesifik untuk memaksimalkan kebijakan efisiensi dengan penghematan penggunaan listrik, air hingga bahan bakar minyak. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tim penggerak PKK Provinsi Jambi kembali menggelar kegiatan Pojok Rabu Berkah sebagai wadah berbagi ilmu dan pemberdayaan masyarakat. Kali ini Pojok Berkah yang bekerja sama dengan Disnaker Trans Provinsi Jambi menghadirkan edukasi ketenagakerjaan. Pojok Rabu Berkah merupakan wadah berbagi sekaligus sarana memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Program yang diinisiasi TPPKK Provinsi Jambi ini, setiap pelaksanaannya menghadirkan materi edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial ketenagakerjaan. Kali ini, kegiatan sosial yang rutin dilaksanakan setiap hari Rabu ini menghadirkan edukasi mengenai ketenagakerjaan. Dalam edukasi tersebut, Kadis Naker Trans Provinsi Jambi menyampaikan berbagai materi seputar ketenagakerjaan, mulai dari hak dan kewajiban pekerja, peluang kerja, peningkatan kompetensi hingga masih maraknya lowongan kerja ilegal ke luar negeri, serta penggunaan visa kunjungan untuk bekerja. Melalui edukasi itu, Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris berharap semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya prosedural kerja ke luar negeri. Hesnidar Haris mengatakan Pojok Rabu Berkah menjadi wadah berbagi pengetahuan yang bermanfaat langsung kepada masyarakat. Kolaborasi dengan Disnaker Trans Provinsi Jambi diharapkan mampu memperluas akses informasi ketenagakerjaan, khususnya bagi perempuan, generasi muda, dan pencari kerja. Ramai sekali yang sarapan di sini, ya, nikmati sarapan dari Dharma Wanita Naker Trans. Dan sekaligus tadi penyampaian informasi dan program, dan malah ada yang antusias sekali yang bertanya, dan tadi diberi hadiah Al-Quran dan buku bacaan, buku cerita untuk anak-anak sekolah ya. Dan hari ini kita bahagia sekali bisa melayani masyarakat secara rutin, kontinu, setiap 1 minggu sekali, dan materi yang disampaikan insya Allah manfaat. Dan mudah-mudahan setiap minggu akan seperti ini terus ke depannya. Ya, dan itu memang rencana kita terus-menerus seperti ini. Kadis Naker Trans Provinsi Jambi Ahmad Bestari mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi agar mampu menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin dinamis. Masyarakat juga didorong untuk memanfaatkan berbagai program pelatihan dan layanan ketenagakerjaan yang telah disediakan pemerintah. Terkait informasi maraknya sekarang tuh pekerja migran ilegal ya. Nah, bahwa beberapa waktu yang lalu kan kita viral ya di medsos, ada beberapa warga Jambi yang menjadi korban scammer di Kamboja. Makanya pada kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi, mungkin ada keluarganya, saudaranya, tetangganya, ada yang berminat atau ditawari kerja ke luar negeri, agar selalu berhati-hati. Karena tawaran-tawaran yang ilegal itu biasanya menggampangkan segala urusan. Misalnya visa kerja, harus kita bedakan visa kunjungan sama visa kerja itu berbeda. Pojok Berkah yang menghadirkan beragam edukasi yang bermanfaat ini mendapat sambutan dari ratusan masyarakat yang hadir. Masyarakat berharap Pojok Rabu Berkah senantiasa dapat diselenggarakan oleh TPPKK Provinsi Jambi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Miftah Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polda Sumatera Selatan amankan jutaan liter BBM ilegal. Informasinya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda bergabung bersama kami dalam segmen Lintas Andalas.
Saudara, hingga Juli 2026, Polda Sumatera Selatan berhasil mengamankan 1.281.000 liter lebih BBM ilegal berbagai jenis. Selain mengamankan BBM ilegal, Polda Sumsel juga mengamankan 107 unit kendaraan pengangkut BBM. 1.281.864 liter bahan bakar minyak ilegal ini diamankan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan setelah berhasil mengungkap 96 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak di wilayah Sumatera Selatan. Dalam konferensi pers di halaman kantor UPPKB Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, pengungkapan BBM ilegal ini merupakan hasil kerja keras yang dilakukan jajaran Ditreskrimsus Polda Sumsel sejak Januari sampai 27 Juli 2026 ini. Dengan pengungkapan kasus ini, Kapolda Sumsel mengharapkan masyarakat sadar dan paham untuk mengelola sumur rakyat yang sudah dilegalkan sesuai Permen 14 tahun 2025 melalui wadah koperasi, BUMD maupun UMKM yang sudah diverifikasi oleh SKK Migas dan hasilnya disalurkan secara resmi ke Pertamina. Tetapi kami akan lebih bangga lagi ketika pemahaman masyarakat sudah sama dengan kami untuk mengelola sumur rakyat yang sudah dilegalkan agar bisa dijadikan bahan baku untuk ketahanan energi. Dari sumur rakyat yang sudah ada, yang sudah diverifikasi, dikelola oleh BUMN, BUMD, UMKM dan koperasi untuk bisa dilimpahkan atau dijual ke Pertamina maupun ke Medco, bukan ke tempat yang lain. Sementara itu, Asisten 1 Pemprov Sumsel, Apriyadi, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran kepolisian Polda Sumsel atas penindakan yang telah dilakukan. Sekali lagi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang disinyalir merugikan kepentingan negara, terutama merugikan kepentingan masyarakat dan mengurangi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan BBM yang sesuai dengan harga, standar, dan waktu yang tepat. Oleh karena itu, sekali lagi kami, Pak Kapolda, pesan Pak Gubernur langsung ucapkan, sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Polda. Selain berhasil mengamankan 1.281.864 liter minyak berbagai jenis, Polda Sumsel juga mengamankan 107 unit kendaraan pengangkut BBM. Dari Palembang, Aprian Syakarim, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Beralih ke Lampung, Saudara, BMKG mendeteksi 45 titik panas atau hotspot yang tersebar di sejumlah kabupaten di Provinsi Lampung. Lonjakan titik panas terjadi seiring memasuki musim kemarau. Berdasarkan data pemantauan BMKG Lampung beberapa waktu lalu, dari total titik panas yang terdeteksi, 43 titik berada pada kategori tingkat kepercayaan sedang atau medium dan 2 titik pada kategori rendah. Perakirawan BMKG Lampung Febri Sugriansyah dalam keterangan persnya mengungkapkan penyebab peningkatan suhu dan munculnya titik panas selain karena musim kemarau juga disebabkan tutupan awan yang minim. Kabupaten Waikanan menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak, mencapai 15 titik kategori sedang, Kabupaten Lampung Tengah 14 titik panas, baik kategori sedang dan kategori rendah. Selain itu, di Kabupaten Tulang Bawang juga terpantau 12 titik panas kategori sedang, Kabupaten Lampung Utara 3 titik panas, dan Kabupaten Lampung Barat terpantau 1 titik panas kategori sedang. Sementara untuk suhu di wilayah Lampung rata-rata 33,1 derajat Celcius dan dapat mencapai di atas 30 derajat saat memasuki puncak musim kemarau. BMKG memperkirakan musim kemarau di Provinsi Lampung akan berlangsung hingga awal Oktober 2026 mendatang. Mengingat wilayah Lampung kini telah memasuki musim kemarau, BMKG menghimbau masyarakat mengambil langkah antisipasi, seperti bijak menggunakan air dan tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar. Hendra dan Putra Irawan, TVRI Lampung melaporkan. SPPG Koto Baru 2 Kabupaten Pasaman Barat menyalurkan MBG ke 1.291 penerima manfaat. Tak hanya pelajar, MBG juga disalurkan kepada ibu hamil dan balita.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Koto Baru II di Nagari Opir, Kabupaten Pasaman Barat sudah menyasar 1.291 orang. Terdiri dari 814 siswa dan 477 penerima manfaat makan bergizi gratis di wilayah kerja mereka. Selain pelajar, ratusan penerima manfaat dari balita dan ibu hamil juga sangat antusias dan dibantu oleh bidan desa setempat. Warga berharap jumlah penerima dari dapur SPPG Koto Baru II itu dapat ditambah karena masih banyak warga sekitar yang membutuhkan. Kepala SPPG bersama tim terus berkoordinasi dengan sekolah dan penerima manfaat untuk pengawasan dan juga kesuksesan pelaksanaan program nasional. Usulan dan masukan dari masyarakat sangat diharapkan agar program bisa berjalan kondusif. Kedepan, jumlah penerima akan terus bertambah. Kalau operasionalnya di tanggal 13 Juli 2026. Untuk PM sekitar 1.291. Alhamdulillah penerima manfaat di daerah SPPG Opir ini sangat menerima dan sangat membutuhkan. Untuk sasaran ada 2 titik lokasi, yang satu SMP dan satu lagi Posyandu. Sejauh ini respon dari PSMP dan Posyandu alhamdulillah positif, mereka menerima dengan bahagia. Sementara itu, bidan desa di Nagari setempat berinisiatif membentuk grup khusus untuk mempermudah distribusi dan informasi tentang MBG. Penerima mengaku sangat senang karena program tersebut bisa memenuhi kebutuhan gizi. Ada sekitar 14, kemudian ibu menyusui 34 orang, kemudian balita sekitar 60 orang. Alhamdulillah respon dari masyarakat sangat antusias Pak dengan ada MBG ini. Apalagi mereka merasa untuk memenuhi makanan anak-anaknya sudah mudah untuk mereka siapkan. Jadi tidak perlu memikirkan lagi apa yang harus dimakan untuk anak pada pagi hari atau siang hari. Berdasarkan pantauan di lapangan, pendistribusian MBG di sekolah dan kelompok penerima di Posyandu atau kelompok masyarakat lainnya dilakukan sesuai dengan waktu dan kebutuhan. Menu yang bervariatif diharapkan bisa nyasar dan sesuai dengan lidah warga sekitar. Bahkan, masyarakat berharap MBG bisa mengakomodir lansia. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adi Saputra, TVRI Sumatera Barat, melaporkan. Yang saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Cynthia Permana. Dan saya Ahmad Solihin bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan TVRI saluran resmi Piala Dunia U17 2026 TVRI Rumah Sepak Bola Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.